Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilai Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Surah Asy-Syura ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewasiatkan kepada nabi-nabi ya sebagaimana apa yang telah disyariatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seperti apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, bahwa tegakkan agama. Kita diperintah oleh Allah untuk menegakkan din, memperjuangkan din. Caranya itu wala tatafarraqu fihi, bersatu kalian, jangan kalian berpecah belah. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilai Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Berat, amat berat bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang berpecah belah. Berat mereka diajak untuk memperjuangkan din, karena mereka itu orang-orang yang fanatik. Itu kata Allah, kullu hizbin bima ladaihim. Mereka bangga dengan kelompoknya, kelompok yang dibikin, bukan kelompok yang pernah dicontohkan. Itu menyebabkan umat ini jadi lemah. Jadi perpecahan ini yang akan menyebabkan kaum muslimin lemah. Rasul mengancam wal furqatun azab. Allah mengancam wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun adim. Pecah belah azab. Jangan kalian berpecah belah yang akan menyebabkan kalian berselisih. Jadi kalau sudah terkotak-kotak itu selalu berselisih. Satu Ramadan selisih, nanti satu Syawal selisih, karena tidak adanya induk, maka perselisihan terjadi. Ada yang mau kunut, ada yang tidak mau kunut, tengkar lagi, masing-masing merasa benar. Yang mana memang segala sesuatu yang pernah dicontohkan baik oleh Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu boleh saja kita laksanakan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa dulu kaum muslimin itu kuat ketika mereka bersatu. Ya. Mereka bersatu dikomando oleh Nabi. Nabi wafat, mereka bersatu dikomando oleh khalifah. Silih bergantinya khalifah itu mulai dari sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in,
di mana masa kurun yang terbaik terakhir itu tabi'in, di sana ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali yang dikomando pada masa itu oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Allah berikan kemenangan kepadanya. Meskipun mereka berbeda-beda paham, tapi mereka tetap disebut bersatu. Kenapa? Karena pemimpinnya satu. Perbedaan yang terjadi di antara mereka itu malah menguatkan mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Antara perbedaan sifat Abu Bakar dengan perbedaan sifat Umar bin Khattab itu membuat kuat. Antara perbedaan praktek Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, Imam Malik, itu bukan malah lemah. Itulah perumpamaan Rasulullah bahwa umat Islam satu dengan yang lain itu bagaikan satu bangunan. Berbeda-beda tapi kokoh, kuat. Nah, itu dari zaman dulu yang namanya bangunan itu selalu dia bahannya berbeda-beda. Ada batunya, ada tanah liatnya, kemudian dikasih lagi pancan di tengahnya. Berbeda-beda bahannya, tapi karena menyatu maka jadi kuat. Tapi perpecahan itu wal furqatun azab. Ketika sudah kaum muslimin yang berbeda-beda tadi itu sudah tidak mau nyatu, maka azab itu lemah. Perpecahan itu azab. Kalau sudah batu tidak bisa menyatu dengan tanah, pancangnya sudah tidak mau menyatu, sudah pisah-pisah, maka rusak. Jadi selama 1300 tahun kaum muslimin itu kuat karena mereka berjamaah. Bersatu mereka. Jamaah yang pertama dikomando oleh Nabi, nama jamaahnya An-Nubuwah. Jamaah setelah Nabi wafat, jamaahnya dikomando oleh khalifah. Maka jamaahnya sahabat khilafah, jamaahnya tabi'in khilafah, jamaahnya tabi'in khilafah. Maka kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdi." Meskipun ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikabulkan. Ketika beliau meminta untuk umatku tetap dalam satu kesatuan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dalam riwayat menerangkan bahwa setelahku nanti akan terjadi fasyayarah tilapan kafira, akan terjadi perselisihan, perpecahan. Kulluhun pinar, kata Rasulullah. Ketika sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, mana kelompok yang hak itu ya Rasul? Rasul jawab bahwa jamaah yang hak adalah jamaah yang ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah yang benar itu adalah jamaah yang aku pernah contohkan dan sahabatku pernah contohkan. Jadi ketika Nabi mencontohkan Islam, memperjuangkan Islam, mempelopori din ini dalam komandonya Nabi, kemudian setelah Nabi wafat dalam komando khalifah, Allah beri kemenangan kepadanya. Maka di surah Al-Isra itu, surah 4, 5, 6 sampai 7 itu, di situ ada informasi bahwa mereka akan menguasai kalian 2 kali. Bani Israel itu akan menguasai Palestina 2 kali. Kabar itu dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Kita ada janji dari Tuhan itu bahwa di kitabnya orang-orang Islam kita akan menguasai Palestina 2 kali. Maka penguasaan pertama mereka diusir oleh tabi'in. Kemudian setelah runtuh kekhalifahan, mereka menguasai kembali Palestina. Dan akan ada lagi, kalian akan menguasainya. Kalian akan menghancurkan mereka itu, Yahudi itu. Nah, jangan sampai orang Yahudi paham bahwa dia akan diberi kekuasaan 2 kali, dia bersungguh-sungguh untuk menyambut janji itu. Nah, kita juga akan diberi kekuasaan. Wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh.
Dan Nabi juga memberitahu bahwa kelak nanti, di akhir nanti, akhir zaman, kembali kehalifahan menguasai dunia. Jadi ketika kehalifahan dulu bersatu, dia menguasai, berpecah belah kaum muslimin, azab. Ketika Allah beri kekuasaan lagi kepada mereka, itu di saat mereka bersatu lagi, dalam kehalifahan lagi. Jadi sebenarnya jelas sekali bahwa kesatuan umat Islam itu adalah kehalifahan. Dan ketika kaum muslimin bersatu, maka Allah berikan rahmat kepada mereka. Maka ini sebenarnya kemuliaan Allah yang harus kita sadari, bahwa yang namanya perpecahan ini, apa saja sebenarnya kalau sudah berpecah belah, pasti hancur, mau hak ataupun batil. Dan apa saja kalau bersatu, pasti kuat, mau hak ataupun batil. Dan yang namanya bersatu itu adalah satu komando. Tidak ada orang bersatu komandonya dua. Itu persatuan aneh itu. Kalau ada orang bersatu, komandonya dua. Apalagi tiga, apalagi empat. Bersatu itu komandonya satu. Maka miniaturnya dunia itu masjid. Disebut orang berjamaah di masjid itu kalau imamnya satu, meskipun pahamnya beda-beda. Maka sering saya terangkan itu kepada umat itu, bahwa Islam itu 1300 tahun bersatu dalam satu komando. Setelah runtuh kehalifahan, muncullah kelompok. Ya, Muhammadiyah muncul 1912. NU muncul 1926. Ikhwanul Muslimin muncul. Kemudian usaha atas iman, tabligh muncul juga. Kemudian Hizbut Tahrir yang menafsirkan berdasarkan kitab Taqiyuddin An-Nabhani itu khilafah negara. Kacau lagi pemahaman kaum muslimin. Bukannya malah terang kebenaran, tambah kacau. Dipahamkan khilafah negara. Dan berkhilafah itu adalah bernegara. Ini kan perintah bersatu itu 3 orang saja itu wajib bersatu. Kata Nabi itu, haram kalian tinggal dalam satu petak bumi kecuali ada amir di antara kalian untuk kalian taati. Maka induk kaum muslimin itu namanya khalifah, jamaah kaum muslimin itu namanya khilafah. Maka ketika terpecah belah menjadi 73 kelompok, itu semua akan neraka kecuali al-jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah. Apa itu? Mereka-mereka yang melaksanakan Al-Quran dan hadis sesuai dengan praktek Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi mereka melaksanakan Quran dan hadis berdasarkan praktek sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan mereka bersatu. Ahlus sunnah pelaksana amal, jamaah kesatuan. Jadi jamaah itu adalah jamaah yang pernah ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah Nabi sudah tutup, yang ada sahabat, tabi'in, namanya khilafah. Maka itulah ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang melaksanakan Quran dan hadis sesuai dengan praktek sahabat, tabi'in, dan mereka bersatu. Itulah ahlus sunnah wal jamaah itu. Jadi bukan ahlus sunnah wal jamaah itu kelompoknya Ahmad Dahlan, kelompoknya Hasyim Asy'ari, bukan. Itu kelompok baru kemarin. Maka insya Allah saudaraku masih ada janji Allah, ya, yang kita dipilih oleh Allah ini untuk memperjuangkan, mempelopori tegaknya agama ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Tinggal kita berhati-hati, jangan sampai kita diibaratkan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari penegakan agama itu, ternyata kita tidak berfungsi sebagaimana yang Allah mau. Ibarat kalau kita ini mau memperbaiki mobil, kita sudah pilih di Surabaya itu. Oh, ini kita mau pakaikan peleknya, ini kita mau pakaikan spion mobil agar mobil ini bagus, ini kita baru pakai
remnya ini kita mau pakai, masih dari kita pilih itu di Jawa. Sampai di sini tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang sudah kita pilih itu ternyata tidak mau berfungsi dengan baik, maka kita ganti dia. Itulah maksud Allah. Kalau kamu tidak melaksanakan, tidak mengembang amanah yang kuberikan, kebebankan kepadamu, maka Allah akan ganti kita. Nauzubillah min dzalik. Allah akan mendatangkan orang-orang yang konsisten, orang-orang yang kebal dengan celaan, kebal dengan hinaan, yang mereka takutnya hanya kepada Allah. Karena Allah hanya akan memenangkan kekhalifahan ini ketika mereka-mereka yang berjuang itu, mereka lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada diri mereka sendiri. Dan mereka selalu menjaga kesatuan mereka, memperbaiki hubungan mereka. Ketika mereka sudah pantas untuk diberi kemenangan, maka ya Allah pasti akan memberikan kemenangan. Allah cuma melihat kita ini. Pantas nggak sudah kita ini untuk diberi kemenangan? Kalau belum, maka belum. Maka ketika orang-orang yang berjuang itu mereka bersungguh-sungguh, maka Allah beri kemenangan. Ketika orang yang berjuang itu mereka hianat, maka Allah cabut kemenangan darinya. Jadi ternyata kemenangan itu hanya dipergilirkan saja. Insyaallah kekhalifahan sudah muncul, maka saatnya kita masing-masing mempergunakan apa ini? Apa andil kita ini? Kita berada di sebagai apa ini? Apakah kita sebagai penyerang? Apakah kita sebagai bek? Apakah kita sebagai penjaga gawang? Kita sebagai apa? Maka mari kita sama-sama memantaskan diri kita agar betul-betul kita menjadi apa yang diinginkan Allah sebagai wali-walinya di muka bumi ini, untuk memperjuangkan agama Allah sehingga pantas kita mendapatkan surga di dunia dan surga di akhirat. Keberkahan dunia, surga dunia itu artinya keberkahan hidup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatim minas samai wal. Ketika penduduk negeri beriman, bertakwa dengan benar, bertauhid dengan benar, maka Allah akan turunkan rahmat dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa ahaznahu bima kanu yaksibun. Tapi ketika mereka ingkar kepada ketetapan-ketetapan Allah, maka kami siksa. Jadi janji Allah, wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastahlifannahum. Itu janji dari Allah. Ketika kita ini imannya benar, amal soleh benar, maka Allah akan kembalikan kita berkuasa. Ketika kita sudah berjamaah, bersatu kita dalam kesatuan, yaitu kekhalifahan Islam. Allah yang akan memberi kemenangan kepada kita, seperti Allah pernah memberi kemenangan kepada orang-orang terdahulu. Insya Allah. Sehingga betul-betul negeri yang kita cinta ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabul ghafur. Sehingga kita hidup di muka bumi ini dan berjalan syariat Islam ini, zahirlah agama ini. Dan kita beserta dengan keturunan kita, insya Allah di dunia kita akan dikumpulkan dalam keberkahan, di akhirat kita kembali akan dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dikumpulkan? Mereka-mereka, anak cucu mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin Islam, yaitu Khalifah Amirul Mukminin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.